warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ketemu lagi dengan channel Wopi Santuy Jidat. Oh, ini saya langsung dengan Pak Dekasra ini. Udah lama sekali nih ya. Bin ketemu nih. Niki alamatnya Putih Pati. Alamat Simbang Wetan Buaran. Oh, Simbang Wetan Buaran. Niki jenengan bikin-bikin seperti yang menginspirasi nama Pak Dik. Teman-teman lah kerja sama kru lah. Oh, kru. Pertama kali bikin gimana Pak Dik? Pertama kali bikin jadinya amburadul. Karena kita belum tahu soal pengambilan gitu. gambar, gimana caranya acting kan kita belum tahu kan. Oh, gitu. Tapi dari kegagalan itu kita jadi bisa tahu lah. Oh, gitu. Berarti mulai tahun berapa Pak Dik? Sekitar 2020. 2020. Berarti 3 tahun ini Pak Dik ya? Tahun ini pas corona. Sudah bisa menikmati dari program yang YouTube apa-apa? TikTok apa Alhamdulillah Facebook? sudah, walaupun belum yang diharapkan. Tapi Oh sudah. iya namanya juga ikhtiar usaha ya. Kita sabar seperti itu. Putra berapa Pak Dik? Putra ada 3. Ketiga nih. Yang pertama umur 22 tahun, cewek. cewek, oh ya. Sekarang lagi proses mau berangkat ke Korea. Oh gitu terus ya. Terus yang kedua, Yang kedua SMK. Yang ketiga masih SD. oh, yang di rumah ini Ya, umur 9 tahun apa terus ya? 9 tahun. Oh iya. Terus teman-teman sekampung ini sudah mengenal Pak D sebagai YouTuber mungkin Pak D ya? Iya mungkin. Mungkin. Lawak aja luar biasa ini jenengan ya. Buat hiburan. Sip aja. Perlu ditiru di masyarakat Pekalongan seperti itu ya. Ya. Terus kesan dan pesannya gimana Pak D? Ya, kesan kalau suka dukanya, kesan-kesan ini tuh pasti ada lah. Seneng kalau orang. Jadi kita efeknya jadi banyak teman. Orang yang dulunya nggak kenal jadi banyak main ke sini. Jadi kita banyak teman kan banyak rezeki Mas gitu kan. Kalau dukanya sih kita sebetulnya kesulitan waktu proses itu, proses mau bikin film atau apa itu kesulitan. Karena kan walaupun bagaimanapun juga kan kalau kita mau proses itu kita harus libur kerja. Sementara kita kalau dalam prosesnya itu dari pagi sampai sore. Lama Itu sekali Pak D ya? melelahkan dan juga kan butuh biaya untuk operasi itu kan. Oh iya. Pernah syuting di mana Pak D? Kalau paling jauh kalau Sawata Official pernah di Jogja pernah. Oh, di sekali. Jogja pernah. Kalau Gadok Channel paling masih di lingkungan Pekalongan lah. Pekalongan ya. Nah terus jenengan yang pernah dialami itu ada dukanya enggak seperti itu? Dukanya ada banyak itu malah dukanya. Misalkan kita sudah sepakat mau syuting hari Sabtu. Ya, Sabtu. Ada 6 orang yang harus ikut. Begitu hari Sabtu ada 1 orang yang nggak bisa ikut, gagal. Itu dukanya segitu lah. Terus banyak juga kan yang istilahnya ya pokoknya kalau misalkan alat-alat pun juga terkadang sering mengganggu aktivitas itu sering sekali karena kita pakai alat seadanya. Kita cuma pakai HP, prosesnya pakai HP, editing pun juga pakai HP. Terus ini konten yang terbaru apa Pak D? Konten yang terbaru kalau di Sawata Official itu udah vakum 3 bulan. Kalau yang di Gadok itu sekitar 2 bulan kita vakum. Karena memang kita kan kesulitan untuk prosesnya itu memang sering kesulitan. Kalau film terakhirnya di Sawata itu bukan ojek, kalau yang di Gadok Channel itu pemilihan caleg. Ada caleg ribut itu sebetulnya. Tapi kalau konten-konten di TikTok sama di Facebook itu tiap hari saya pasti upload. Masalahnya kan kalau di YouTube itu harus yang penting katanya konsisten Pak D. Iya, konsisten. Nanti akan nambah terus seperti itu. Apalagi saya sebagai pemula Pak D. Ya. Konsistennya kita belum siap. Karena belum ada dibilang biasanya kalau film-film itu kan ada satu sponsor yang mendukung channel itu. Iya, mau sponsor. Kita nggak ada sponsor, itu nggak ada. Terus jenengan dulu itu backgroundnya apa Pak D? Backgroundnya saya biasa sama ya pada umumnya orang sini lah, kuli batik.
jadi batik. Ngecap nama jolet apa no? Ngecap, ya. Oh, ngecap. Ngecap. Tapi pernah nggak sekitar sini bos-bos ini minta jenengan dibikinin video itu? Ada, pernah, tapi kebetulan bukan di masyarakat kampung saya tinggal, tapi di tetangga desa lah. Seperti di Jenggot, itu Banyurip itu pernah. Jadi pemirsa semuanya silahkan yang mau bikin konten dengan Pak D. Kaslan ini, mau judulnya apa, mau promosi batik, mau promosi usaha yang lain, monggo silahkan. Bisa. Nanti bisa hubungi Pak D. Kaslan ini atau hubungi saya. Nah ini gini Pak D, jadi bahwa yang namanya kita masyarakat Indonesia itu untuk konten-konten ke depan itu biasanya menonjolkan hal-hal yang aneh Pak D. Nah, kalau nggak aneh kadang-kadang nggak dilirik oleh pemirsa seperti itu. Itu gimana Pak D menurut dengan Pak D? Ya itu sih hak mereka kan, apa mau menonjolkan apa walaupun itu katakanlah negatif. Tapi kalau saya sih nggak berani kalau misalkan menonjolkan yang sesuatu yang negatif itu nggak berani. Soalnya kalau kita kan hidup di lingkungan Pekalongan apalagi Buaran kan. Ya. Misal kita salah kata pun itu banyak orang yang komentar. Iya, pasti dong. Terlalu kasar atau apa itu kita Iya, nggak pasti. berani. Apalagi channel saya itu yang suka itu dari semua kalangan. Iya. Dari anak-anak sampai para kiai lah itu suka. Iya, suka sekali. Jadi Saya kirim ke teman-teman juga hati-hati. suka, Pak. Harus hati-hati bikin itunya. Kalau misalkan kita mau asal ngonten aja kita bisa juga kan, misalkan panggil cewek-cewek yang seksi-seksi itu pasti menarik. Oh iya. Tapi kan efeknya kan di diri kita juga kan. Ada dampak buruk lah. Iya. Berarti kalau saya lihat Pak D itu memang viralnya itu ya di geguyonnya itu loh Pak D. Iya mungkin. Di lucu-lucunya itu loh. Memang yang saya Kok bisa segitu tuh gimana Pak D? spontan sebetulnya. Oh spontan ya? Tidak ada skenario dan sebagainya ya? Kadang ada Ya. kadang juga enggak. Spontan lah. Karena memang mungkin dari keturunan dari bapak saya mungkin dulu waktu beliau masih hidup juga suka guyon. Oh suka guyon. Ya semoga bisa menghibur masyarakat yang seperti itu Pak D. Amin. Menghibur masyarakat Indonesia Amin. seperti itu. Ini ada usulan Pak D, teman-teman itu Pak D. Gimana? Ini bikin kontennya ya bahasanya bahasa Jawa, bahasa nasional. Itu memang banyak yang begitu. Cuma Iya. kalau dari saya pribadi sama kru itu malah justru kita mau memperkenalkan bahasa khas Pekalongan ke daerah Ya. lain gitu. Ya memang malah justru dengan budaya omongan khas Pekalongan itu adalah sing kayak guyu-guyu itu Ya. seperti itu Pak D. Adalah Indonesia kan aneh Pak D. Ya. Pak ngomong opo gitu. Iya. Memang gitu. Memang banyak ya sih ngomong ngono yo. Banyak. Malah ada yang bilang katanya kalau misalkan pakai bahasa Pekalongan viewernya nggak bisa tinggi karena nggak semua orang Indonesia tahu. Tapi kan ada juga channel yang mempertahankan bahasa kotanya sendiri, bahasa Jawa, tapi dia juga bisa viral. Iya, bisa viral, bisa followernya tinggi juga. Karena apa ya? Memang sih tergantung dari ide ceritanya sih ya. Iya. Ide ceritanya itu yang diangkat itu apa? Seperti itu. Kan Kalau- banyak yang komplain suruh pakai bahasa Indonesia, tapi juga banyak nggak sedikit juga yang bilang harus dipertahankan bahasa Pekalongan. Oh iya, harus seperti itu dong. Itu. Saya ya sebagai informasi tak sampaikan Ya. aja seperti itu. Saya malah seneng juga dengan bahasa Pekalongan, bisa mengangkat nama Pekalongan. Iya, tujuannya memang gitu. Jawa Pekalongan kan beda dengan Jawa Tegal, dengan Jawa yang sebelah sana kan ngapak-ngapak kan enggak. Ya, Jawa Timur juga beda gitu kan. Kalau Pekalongan itu kan tanggung, halus enggak, kasar banget juga. Iya, harus enggak kata ya. Pokoknya dinikmati matilah. Iya. Mau hidup itu harus dinikmati, yang penting kan. Apapun ya kita wajib bersyukur pada Allah lah.
nafas, diberi kehidupan seperti ini sudah bersyukur. Kita melihat masih banyak yang di bawah. Ya nah, kita kan masih banyak. Nah melihatnya ke atas ya nanti kesandung Pak. Ini juga lagu yang sempat viral yang kemarin apa Hmm. itu Plesetan lagu ikan dalam kolam. Minggu ini masih diproses musik yang baru. Lo musik baru, diedit lagi. Enggak, jadi kita syairnya tetap pakai syair itu, tapi kita bikin musik original. Oh, musik original. Dan itu bekerja sama dengan channel Ahim Band. Ahim Band itu channelnya punya Pak Dr. Himawan. Oh, di mana itu? Di prosesnya kita di Bendar. Oh, di Bendar. Jalan Jawa. Mungkin di studio Pak Dian? Studio ya. Studio Pak Dian. Kita kalau kemarin kan aku cuma rekaman pakai HP, kalau ini benar-benar rekaman di studio. Jadi ada pemain gendang, ada pemain gitar, ada piano, ada drum, untuk semua komplit. Jadi ini akan hasilnya pasti akan lebih bagus. Iya dong. Yang ikan dalam kolam yang versi 2 ini. Iya, namanya juga kita audio visual kan semakin kesana kan harus semakin bagus. Ya karena kan YouTube itu kalau penampilannya bagus, kemudian kata-katanya bagus, visualisasi bagus kan dilirik orang. Iya. Mau melihat aja udah wah ini udah bagus seperti itu apa ya. Oh. Dan ini tentunya tidak luput dari dukungan channel Ahim Band itu dari Pak Dr. Himawan, karena beliau yang apa ya, yang mendanai itu semua, yang mendukung penuh untuk channel saya. Dan nanti videonya akan diupload di Ahim Band, bukan di channel saya. Terus nanti ini proses kedepannya gimana Pak D? Jangan masih tetap mengerjakan seperti ini apa gimana? Maunya gitu, pengennya gitu, masih pengen lanjut. Dan mungkin dalam 1 bulan ke depan nanti film akan saya bangkitkan lagi. Oh, bangkitkan lagi. Dulu filmnya apa judulnya Pak D? Sudah ada 125 film. Loh, banyak sekali. 125 film. Iya. Durasi yang paling panjang apa itu? Durasi yang paling panjang itu yang kemarin Caleg Ribut. Apa? Caleg Ribut. Caleg Ibu. Itu sampai berapa durasi itu? Menit? Palingan 25 menit itu. 2 menit ya? Itu lokasinya di mana Pak D? Lokasinya di Pekajangan Gang 23. Oh, Pekajangan kan 23 berarti ke timur ya? Iya. Itu yang diangkat apa Pak D? Kita guyonan tentang caleg. Oh, caleg. Kita guyonan tentang caleg. Jadi kita ini kan sudah memasuki pencalonan. Ya, pencalonan. Kita bikin yang komedinya. Komedinya. Ya. Ini kan nanti tanggal 14 Februari kan sudah nyoblos seperti itu ya. Caleg-caleg daerah, provinsi, pusat, DPD, seperti itu kan. Nanti untuk presidennya nanti November, masih lama lagi seperti itu kan. Jadi kita tujuannya bikin Jadi itu nanti mungkin ini banyak order nih Pak D dengan Pak D. mungkin, tapi terus terang kalau untuk masuk ke ranah dunia politik, saya nggak berani. Nggak berani ya? Ya beneran nggak berani. Misalkan disuruh bikin iklan partai ini. Udah. Maksudnya guyon-guyon aja, guyon-guyon masalah caleg, masalah partai. Seperti kemarin kan Pak D kan guyon-guyon masalah presiden itu. Kalau presiden yang ada 3 itu kan, nah itu kan. Mengurangi Itu bagus itu. Mengurangi ketegangan. Iya dong. Ya masyarakat boleh semakin kesini itu semakin dewasa lah untuk mensikapinya lah. Seperti baik pilihan DPR maupun pilihan presiden harus disikapi dengan bijak dan bijaksana gitu. Iya. Ya. Terakhir ini Pak D ada pesan dan pesan tadi. Kalau pesannya sih buat pemula yang bergelut dalam konten kreator sih menurut saya. Jadi kadang orang mau bikin konten itu bingung nggak punya alat, bingung malu di depan kamera. Itu hilangkan soal itu. Soalnya kalau misalkan kita punya waktu daripada kita tidur-tiduran, mendingan dibikin konten, bisa diupload di Facebook, di TikTok atau di platform apapun, itu bisa menghasilkan uang sebetulnya. Kalau kita serius. Jadi semangat lah, jangan, soalnya banyak ini yang pingin jadi konten kreator tapi mereka takut, malu gitu. Hilangkan rasa itu. Yang penting konten kita itu nggak menyalahgunakan lah. Terus original itu. Original.
Tapi kadang-kadang ada yang sukses tidak pernah menampakkan diri, tapi ngupload jenenge bikinnya konten-konten yang di luar yang kadang-kadang pribadinya nggak nampak. Iya, kadang. Ada juga Pak De, ya? Ada juga, banyak juga. Dengan suara aja Pak De. Dengan suara. Tapi saya kan terlihat dengan suara Pak De. Nah, Suara. Yang penting kan masih ada originalnya itu kan. Iya, betul. Walaupun Iya. cuma suara kan suara original itu. Oke Pak De. Ya, Terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Ya. Bareng-bareng kita maju Oke, di siap. dunia kreator. Siap, siap, siap. Terima kasih. Salam sukses untuk Pak De Kaslan dan saya. Dan sukses untuk semuanya. Sukses untuk kita bersama. Amin.